Kami ucap syukur buat anak domba yang lahir di hati kami. Tinggal berkuasa, bertahta, berdaulat dalam kami hidup kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa hidup yang kami sekarang sedang lalui adalah hidup untuk anak domba itu sendiri. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini yang luar biasa. Kami percaya bahwa tidak ada seorang pun yang ada di tempat ini yang hadir di ibadah ini, hadir dengan kebetulan, tetapi kami percaya bahwa ada rencana Tuhan yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan dengar firman-Mu sebagai perkataan Raja segala Raja. Kami beri hormat bagi perkataan-Mu Tuhan. Dan kami tundukkan setiap kehendak kami kepada kehendak Kristus. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Menjamah setiap pribadi. Setiap pribadi lepas pribadi, keadaan berbeda, situasi berbeda, pergumulan, persoalan berbeda. Tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah sumber jawaban dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini ke depan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong hamba-Mu untuk hamba-Mu menyampaikan apa yang sudah Tuhan taruh dalam hati hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, umat-Mu juga akan diberkati, diubahkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang siap menyambut firman-Nya. Sama-sama katakan amin. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom semuanya. Selamat pagi. Haleluya. Terima kasih banyak buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini. Buat Pak Hensan dan Ibu Vince yang memberi kesempatan saudara ya. Memberi kepercayaan untuk saya sharing firman di GBI Duta Kerajaan Jatibarang, saudara ya. Sebenarnya saya tidak mau perkenalan saudara ya. Cuman daripada saudara menatap saya dengan wajah dengan penuh tanda tanya saudara ya. Jadi lebih baik saya perkenalkan diri secukupnya saudara. Saudara mau tahu saya? Soalnya saya melihat tatapan-tatapan yang penuh dengan tanda tanya, bukan tanda seru gitu saudara ya. Oke, nama saya Enike Fitriana, saya menikah dengan suami saya namanya Benny Kristanto Manuel. Jadi saya pakai nama beliau Enike Kristanto. Saya berasal dari Jawa Timur saudara ya. Jadi tadi malam saya melewati ada dalam perjalanan lintas provinsi dan mungkin baru kali ini saudara ada pembicara, ada penyampai firman yang sampainya jam 00.57. Saudara semua lagi tertidur terlelap saudara ya. Nah saya memang sudah say sorry sebelumnya, saya minta maaf sebelumnya sama Ibu Vince sama Pak Hensan. Sekaligus karena kemarin siang saudara saya mesti hadir di wisuda anak rohani kami di Jember. Jadi saya dari Jawa Timur kota Jember saudara ya. Nah jadi kami harus hadir, saya harus hadir di wisuda anak kami, anak rohani kami. Dan kemudian sorenya saya melakukan perjalanan. Saya menikah baru 26 tahun. Kan baru saudara ya, baru 26 tahun. Saudara mungkin mikir, oh tak pikir sioce-sioce gitu saudara. Saya sudah nikah lebih dari 25 tahun saudara. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena rencana Tuhan, anak jasmani kami belum ada. Saya nggak tahu juga saudara ya, usia saya masih muda. Saudara ya, lebih senior Pak Hensan usia saya. Jadi sewaktu-waktu bisa Tuhan kasih di rahim saya gitu saudara. Tapi kalau untuk anak rohani Tuhan anugerahkan buat kami pelayanan. Ada anak-anak rohani dalam kehidupan kami. Mereka bukan hanya jemaat tapi mereka betul-betul anak rohani yang Tuhan kirim. Jadi
anugerahnya adalah, berkatnya adalah saya tidak pernah beli susu, uang susu saudara ya. Tidak pernah kasih uang jajan, tapi langsung uang pulsa saudara ya. Kalau sakit saya bawa ke rumah sakit, jadi langsung, belum pernah kasih uang jajan tapi langsung uangnya gede-gede saudara ya. Ini kalau ngomong uang sekolah gitu saudara ya. Nah puji nama Tuhan, kami mengembalakan di GBI Rock Jember di Jawa Timur. Dan kayaknya itu aja ya, cukup dah, yang penting firman Tuhan. Saudara siap dengar firman? Amin. Saya beri judul pagi hari ini, yaitu sebuah judul yang saya dikasih tema tentang doa, dan saya beri judul bahasa kerajaan. Sama-sama katakan bahasa kerajaan. Berapa banyak dari saudara bahwa saudara adalah orang-orang yang dikatakan anak-anak raja? Boleh angkat tangan? Yakin? Percaya? Amin. Dan dengar baik bahwa raja yang kita sembah bukan raja yang ecek-ecek saudara ya, tapi raja, segala raja dalam setiap kehidupan kita. Nah bicara tentang doa, mari kita akan melihat, ya saya adaptasi dulu dengan ini di mana? Nah saudara ya, kita baca ayat ini di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Bisa terlihat kan ya, sangat jelas terlihat. Mari kita sama-sama baca ayat ini, 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara, perkataan ini diberikan oleh Yesus kepada yang namanya murid. Sama-sama katakan murid. Saudara murid Kristus, amin. Saudara bukan tim hore. Pastikan saudara bukan sekedar mengikut yang kemudian berdasarkan mood saudara. Kalau lagi mood kita ikut Yesus, kalau lagi enggak mood kita enggak ikut Yesus. Nah, perkataan ini bukan untuk orang yang seperti demikian. Even saudara, walaupun seorang menyebut bahwa dia adalah orang Kristen, orang yang dikatakan anak Tuhan, tetapi kalau secara mental dia tidak mau dimuridkan, tidak bersedia ada di dalam pemuridan, maka agaknya akan mengalami sebuah kesulitan bagaimana menerapkan firman Tuhan ini yang dikatakan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Pengikut mencari yang namanya berkat, mencari manifestasi dari kuasa. Pengikut mencari sesuatu yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sekali lagi, pengikut hanya mengejar sesuatu, segala sesuatu menurut keinginannya, menurut seleranya. Jadi kalau saudara saya bahasakan, saya alegorikan sekolah, maka seorang pengikut dia tidak bisa secara komitmen dan konsisten ada di sebuah lembaga pendidikan sekolah, tapi dia kemudian akan berpindah-pindah saudara. Bahkan juga dia akan mengikuti pelajaran, mata pelajaran, kalau kuliah, mata kuliah yang hanya sesuai dengan apa yang menjadi dia punya keinginan. Tapi kalau enggak sesuai dengan keinginan, maka dia akan selesai. Dia akan pindah lagi, cari mata pelajaran yang lain, cari kelas yang lain, cari guru yang lain, cari sekolah yang lain. Nah kalau yang terjadi demikian, maka tidak terjadi yang namanya kuasa dari doa itu sendiri. Setuju katakan amin. Sedangkan doa yang sesungguhnya diajarkan oleh Yesus, kita semua adalah anak-anak orang-orang percaya Yesus, dikatakan Yesus kepada saudara dan saya yang adalah muridnya, karena itu berdoalah demikian. Jadi ada banyak orang kemudian pemahaman, mindset, paradigma, definisi tentang doa. Tetapi Yesus menanamkan perihal ini kepada saudara dan saya, dan pegang ini. Mau zaman berganti, mau teknologi berkembang secanggih apapun, ini firman, prinsip firman ini tidak akan pernah berubah. Amin. Dikatakan bahwa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini tujuannya. Ini alamat doa saudara dan saya adalah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dan pagi hari ini kita belajar dari kalimat yang selanjutnya, datanglah kerajaanmu.
Sama-sama bilang, datanglah kerajaanmu. Kalau pengikut mencari sesuatu, segala sesuatu sesuai dengan keinginan dan seleranya, kebutuhannya. Tapi kalau murid, dia mengejar yang namanya guru. Amin. Dia mau diajar. Walaupun mata pelajarannya lagi berat, mata kuliahnya agak-agak mengganggu kenyamanannya, tapi seorang murid dia mau diajar. Karena apa? Karena kita akan melihat di sini bahwa di dalam kehidupan kita sesungguhnya adalah bagaimana kerajaan Allah itu datang dalam hidup kita. Dalam gereja ini, di gereja ini, saya percaya semua yang ada ini, saudara ya, gedung, tempat duduk yang saudara duduki, kemudian segala sesuatu ada AC dan lain sebagainya, saudara ya. Ada layar multimedia yang ada di depan saudara. Ini semua cuma fasilitas. Amin. Bukan ini yang kita kejar. Ini cuma fasilitas, tapi yang sangat kita rindukan dan yang mau kita hadirkan itu adalah kerajaan Allah. Haleluya. Apa guna, saudara? Semua fasilitas, semua kemegahan, bahkan kita punya hidup, kita berhasil dalam pekerjaan kita, dalam finansial, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kita. Orang bisa katakan, wah kamu makmur sekarang ya. Kamu berhasil, sukses nih sekarang. Tapi tidak ada kerajaan Allah. Halo? Contohnya simpel, saudara, buah dari kerajaan Allah. Tidak ada damai sejahtera. Tidak ada sukacita. Uang ada. Kedudukan punya. Ketenaran ada. Gitu. Mendidik anak-anak kita juga demikian. Tadi saya katakan, saudara, anak-anak rohani yang Tuhan taruh dalam hidup kami datang dari berbagai macam latar belakang, suku, saudara, dan juga daerah asal. Ada yang dari Sumatera sampai ada yang dari Papua. Yang dari Papua ini 2 tahun yang lalu lulus. Waktu mereka pertama kali datang dan kemudian ada bersama-sama dengan kami, saya dan suami nggak lagi mikirkan ini jemaat atau bukan. Saudara, tadi saya di mobil, di kendaraan perjalanan ke tempat ini sempat cerita, saudara. Ada juga yang mungkin orang katakan bukan anggota jemaat, tapi ada dalam kelas pemuridan kami, ada dalam komunitas pemuridan. Waktu mereka ada bersama dengan kami, saya sungguh merasakan, saudara, mendidik anak tanpa kerajaan Allah sia-sia. Haleluya. Saya bilang sama anak-anak muda, saya bilang sama terutama yang sudah mahasiswa, di kampus mereka prestasi. Jadi ini, saudara ya, terlibat apa, lalu kemudian ada prestasi, kemudian IPK-nya yang gak malu-maluin gitu, saudara. 3,6, ada yang berapa IPK-nya? 3,8, ada yang 3,9, ada yang 4. Ada yang mengikuti pertukaran mahasiswa sampai di luar negeri. Tapi buat saya itu bukan yang saya kejar. Itu yang bukan saya mau tanamkan dalam diri mereka. Karena apa? Itu semua tanpa nilai-nilai kerajaan Allah, saudara. Maka doa-doa yang, kehidupan doa yang dimiliki, saya rasa juga belum tentu kehidupan doa dimiliki. Kalau yang dikejar prestasi, aktualisasi diri, pengakuan dari teman-temannya, saudara. Boro-boro, saudara, berdoa. Halo? Yang dikerjakan adalah bagaimana aku berprestasi. Tapi mari kita kembali kepada firman, saudara. Dikatakan bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi berdoa itu sesungguhnya bukan hanya sebuah komunikasi di mana kita kemudian menyampaikan sederet permintaan kita, saudara ya. Nah, kita melihat di dalam firman Tuhan kali ini. Ada 2 ayat yang saya sebutkan di sini. Yang pertama dikatakan di dalam Matius, saudara ya. Matius pasalnya yang ke-5 di sini dikatakan, pasal 6 ayat yang ke-5. Dan apabila kamu berdoa,
Janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sama-sama katakan, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada kita, sesungguhnya orang-orang yang ingin dilihat orang itu tadi, mereka sudah mendapatkan upahnya. Jadi upah di sini maksudnya adalah mereka berdoa sengaja mempertontonkan bahwa ini loh aku seorang pendoa. Nah tujuannya kan supaya dilihat sama orang. Tujuannya supaya dia kesannya adalah dia adalah seorang yang suka berdoa mungkin gitu. Tujuannya untuk dilihat orang. Nah firman Tuhan katakan sesungguhnya mereka udah dapat tujuannya. Tapi mereka tidak mengalami yang namanya kuasa doa. Kenapa? Karena bahasanya bukan bahasa kerajaan. Karena bahasa yang dipakai adalah bahasa, ini yang sering kali kita dengar sekarang, pencitraan. Bahasanya adalah bahasa bagaimana kita ini hanya ingin membuat status sosial kita dilihat, dikenal sebagai seorang yang mungkin orang katakan rohani. Wait, jangan takut untuk saudara disebut jadi orang rohani. Saudara, kita juga pernah kena atau dengar saudara ya, dengar sebuah statement begini, pernyataan begini. Jadi orang Kristen tuh yang biasa aja, gak usah terlalu dalam. Yang biasa aja, jangan rohani-rohani. Nah saya luruskan saudara, mungkin di tempat ini sudah pernah disampaikan. Bahwa sejatinya saudara dan saya ini adalah makhluk rohani. Amin. Dan doa kita itu memang jauh dari yang namanya agamawi. Jadi kalau yang ini tadi Matius 6 ayat yang kelima, ini bahasa agamawi. Yang kemudian hanya terbatas kepada doa itu terbatas kepada yang namanya ritual atau aktivitas agamawi. Tidak menyentuh sama sekali kepada yang namanya kerajaan Allah. Dan juga pada bagian firman Tuhan yang lain dikatakan demikian. Matius 6 ayat yang ke-7. Lagi pula, jadi ada lagi nih saudara. Dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang. Nah ini saudara, saya renungkan ini ayat. Bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi berdoa, tapi saya tadi tanyakan siapa di sini anak raja? Semua saudara angkat tangan. Kenal nggak rajamu? Punya keintiman dengan rajamu nggak? Kalau nggak ada keintiman, nggak ada pengenalan, maka dikatakan bahwa doa kita adalah doa orang yang tidak mengenal Allah. Doa yang kemudian hanya kata-kata yang menguap di udara. Tidak ada bobot sama sekali. Dikatakan mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Semakin panjang semakin dikabulkan. Nah, ini juga sebuah bahasa yang keliru di dalam doa. Kalau dikatakan di sini janganlah kamu bertele-tele, bukan berarti saudara habis ibadah ini saudara kemudian misalnya di komsel ya, dekom tadi itu. Ayo Bapak A atau Ibu A atau saudari A, saudara A, silakan pimpin kita doa mau makan yuk. Nggak terus juga gini saudara, ya kalau masih bocil gitu saudara. Di Jember ini ada bocil, ada bocah kecil saudara, betul-betul lucu. Umurnya 2 tahun saudara. Yesus namanya Glory, Oi mau akan, Maaci. Yesus dalam nama Yesus maksudnya, amin. Nah kalau 2 tahun pantas, tapi kalau misalnya kita, saudara, mari Bapak A, Ibu A, Saudara A, Saudari A, doa makan. Wah ingat sama ayat ini,
Jangan bertele-tele. Ya juga jangan doakan bangsa dan negara, saudara ya. Mau makan doakan Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa. Oh Tuhan, suku-suku yang di pedalaman Tuhan. Di Papua sana Tuhan, oh sekarang lagi mengalami ini nih. Seladem saudara. Rawon, soto, sop, keburu dingin saudara. Enggak juga. Bertele-tele itu bahasa Perancisnya bulet. Do you know? Coba buka aja di kamus bahasa Perancis. Pasti enggak ketemu. Ya. Saudara, kita belajar sekarang ya kepada yang namanya datanglah kerajaanmu. Oke. Kerajaan Allah itu, karakteristik kerajaan ini yang harus kita pahami. Bahwa kerajaan itu ada rajanya. Sama-sama katakan raja. Ya. Ada rajanya dikatakan. Kemudian yang kedua di situ apa? Warga kerajaan. Siapa warga kerajaan? Loh, kok enggak jawab? Saya, saudara ya. Saya warga kerajaannya. Kemudian yang ketiga apa? Apa? Hukum. Dalam kerajaan, perkataan raja itu adalah hukum. Dan di dalam kerajaan yang namanya hukum raja itu sifatnya mutlak. Nggak bisa diganggu gugat. Jarang ada demo di dalam kerajaan. Dan kemudian setelah itu ada sistem pemerintahan. Ya, ada sistemnya kerajaan di dalam kerajaan. Jadi apalagi raja kita, raja segala raja saudara. Dan yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah budaya atau cara hidup. Kerajaan A dengan kerajaan B itu bisa beda budayanya. Nah, dalam kehidupan saudara dan saya sebagai warga kerajaan Allah, bahkan di gereja ini disebutkan gereja ini punya nama GBI Duta Kerajaan. Nah, itu punya budaya, punya cara hidup yang itu terbangun, saudara. Nah, apa hubungannya dengan doa? Ada hubungannya, saudara. Jadi pada waktu kita sebagai warga kerajaan Allah, seorang warga kerajaan, maka dia akan mengutamakan yang namanya rajanya. Bagaimana raja menetapkan sebuah hukum di dalam kerajaan, itu dipatuhi, dihidupi, dilakukan oleh warga kerajaannya tanpa curiga, tanpa sanksi, dia menyangsikan tentang kesanggupan rajanya, saudara. Mengapa tadi dikatakan jangan bertele-tele? Misalnya, saudara, tanpa sadar orang percaya atau orang Kristen, waktu kita berdoa, kita memperlakukan raja kita seperti seorang yang amnesia. Kita seperti Tuhan itu juga tidak tahu keadaan kita. Firman Tuhan berkata, sebelum kamu berdoa, sebelum kamu memohon dan memintanya, aku sudah tahu. Haleluya. Tapi berapa banyak kita, saudara, karena kita kemudian tidak menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah, maka doa kita, bahasa doa kita itu adalah bahasa yang kemudian berdasarkan pemikiran kita sendiri. Kita bilang, Tuhan, ini loh Tuhan, ekonomiku Tuhan, itu loh Tuhan, si A si B itu Tuhan, megelno Tuhan. Di sini kan bahasa Jawa ya. Megelno Tuhan. Tuhan tahu kemarin itu dia itu bilang gini sama saya. Waktu itu dia datang, dia pakai baju hijau, disebutin semua sama Tuhan. Kayak Tuhan itu enggak tahu apa-apa gitu, saudara. Udah nyampe ke baju hijau, saudara, kita bilang, Tuhan, ampuni dia Tuhan, aku ampuni dia. Tapi Tuhan, kalau dirasa-rasa no Tuhan, pancen megelno Tuhan. Bulat lagi, saudara. Itu yang namanya bertele-tele. Belum lagi, saudara, bukankah dalam kehidupan kita Tuhan itu kepada anak-anaknya memberikan yang namanya otoritas. Amin. Sama-sama katakan otoritas. Jadi pada waktu kita berdoa dengan otoritas, karena apa?
Otoritas itu pijakannya karena kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Persoalannya, bagaimana dalam hidup saudara dan saya? Nomor satu adalah Allah atau diri kita. Nah, ini yang membuat kemudian bagaimana bahasa doa kita bukanlah bahasa kerajaan Allah. Karena yang kita kedepankan adalah kerajaan kita sendiri. Firman Tuhan menyatakan, waktu Babel, dikatakan di Babel itu mau membuat mereka bersatu hati, saudara. Mereka bersepakat bikin menara yang tingginya sampai ke langit. Firman Tuhan katakan dihancurkan, digagalkan, dikacau balaukan bahasanya. Lalu kemudian saya beri contoh lagi, Saul, seorang raja yang kemudian akhirnya dia berakhir dengan sangat tragis. Ini bahasa saya, saudara. Saul dilengserkan. Kenapa? Dikatakan begini, saudara. 1 Samuel 13 ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Kita tahu bersama siapa? Daud. Karena engkau, yaitu Saul, tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Firman ini ajar buat kita bahwa bahasa doa itu bukan hanya terbatas ketika kita berlutut, kita melipat tangan, kita tutup mata di dalam sebuah ruangan. Itu doa. Tapi bukan hanya itu. Firman ini kasih tunjuk buat kita. Waktu hidup saudara dan saya melakukan nilai-nilai hukum dari raja segala raja, maka itu bahasa doa. Amin. Kita bisa doa yang keren, luar biasa, wow gitu saudara. Orang mungkin katakan, aku kalau dengar kamu berdoa tuh bisa merinding-merinding. Ya bahaya juga sih kalau merinding-merinding. Tapi saudara dan saya bukanlah orang yang berproses untuk mau melakukan firman. Bahkan saya di sini yang berdiri di hadapan saudara, saya pun terus mau diajar dan terus mau taat sama firman. Itu jauh lebih powerful, saudara. Bahasa doa saudara dan saya. Kenapa? Melalui firman yang datang kepada kita, kemudian kita hidupi. Di situ ada yang namanya kerendahan hati. Kita menundukkan diri kita kepada yang namanya otoritas raja. Di dalam kitab Kejadian, peristiwa di mana manusia jatuh dalam dosa. Pada waktu manusia yaitu Hawa dan kemudian dilanjutkan oleh Adam, makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, bukan? Jadi kalau saya mau bilang dosa itu bukan karena makan buahnya. Tapi dosa adalah ketika Hawa dan Adam tidak taat sama Tuhan. Saudara setuju? Jadi bukan karena makan buahnya. Karena ketidaktaatan mereka ambil buah itu dan mereka makan. Apa yang terjadi? Pada waktu mereka sudah jatuh dalam dosa, Tuhan berjalan di Taman Eden. Nah ini namanya bahasa kerajaan. Udah beda frekuensinya. Sampai Tuhan ngomong, dikatakan waktu mendengar suara langkah Allah, si Adam sembunyi. Ngumpet saudara. Udah tahu tuh dia. Udah sadar. Aduh itu. Aku salah, aku berdosa. Tapi bukan itu yang saya mau garis bawahi. Allah berkata, Adam, di mana engkau? Ingat, bahasanya udah tidak sama. Tadinya Adam sama Allah itu bisa ngomong. Seringkali yang digambarkan gitu saudara. Tadinya, Adam, hari ini kamu kasih nama binatang apa aja?
Oh itu loh Tuhan yang gede gitu. Telinganya lebar tuh namanya gajah. Itu tak kasih nama. Terus ada tuh kayak kuda gitu kan. Tapi kulitnya garis-garis. Itu tak namain zebra. Tadinya nyambung bahasanya. Tapi waktu sudah jatuh dalam dosa. Dan ini yang membuat orang percaya. Gereja Tuhan kehilangan saudara yang namanya arti yang sesungguhnya. Doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Doa kita hanya sebatas memuaskan diri kita. Doa kita kepada Allah, kita tahu bahwa kita tidak sanggup memenuhi. Kita juga khawatir, takut kepada hari esok kita. Tapi kita cuma sebatas memerintah Tuhan. Tuhan, aku mau masa depanku begini. Tuhan, aku mau pekerjaanku begini. Tuhan, aku mau dapat jodoh yang seperti ini. Kita cuma sampaikan keinginan kita. Dan itu bukan bahasa kerajaan. Itu bahasa kedagingan saya sebutnya. Tapi kalau bahasa kerajaan melalui hari-hari kita yang merenungkan firman, baca renungkan lakukan, baca renungkan lakukan, maka kita tahu tadi saya sebutkan waktu kita ngedidik anak kita, zaman sekarang di mana platform informasi itu sangat terbuka, anak kita bisa dengar, bisa baca lewat apa aja. Bahkan saudara kemudian waktu kita tidak bisa lagi membendung informasi apa, macam apa kepada anak kita. Bukankah kita hanya bisa bermodalkan lutut yang berdoa, tapi kita tidak berdoa dengan kedagingan. Kita berdoa dengan kerajaan. Saya cuma bisa bersimpu dan berdoa waktu saya kemudian menghadapi anak-anak saudara. Waktu mereka sudah mulai ini keluar yang namanya egonya, agak sudah mulai hendak nurut. Saya berkata, kamu anak Tuhan. Mereka yang tadinya saudara susah minta ampun, bikin hidup tertib saudara. Mana waktunya belajar, mana waktunya bersihkan kamarnya, mana waktunya untuk mereka baca renungkan firman, mana waktunya mereka kuliah. Wah, itu bisa kacau balau. Dan untuk menertibkan itu saudara butuh yang namanya itu saya tadi katakan bahasa kerajaan yang saya tak panjatkan kepada Tuhan. Tapi waktu saya hidupi dari hari ke sehari saudara, saya ajar anak-anak saudara. Ada yang dari Papua yang tadi saya sebutkan. 3 semester di awal kuliahnya itu kacau balau. Yang kemudian pada semester keempat muncul yang namanya COVID, pandemi. Dan karena dia ini bersama dengan adik rohaninya yang masih SMA, mereka berdua yang lakukan multimedia, editing, typing, mereka edit, mereka unggah gitu saudara. Ya ini ngomongnya cepet sih, tapi itu kan proses kan, ngedit apa. Nah mereka berdua tidur di rumah saya, baru kelihatan dengan jelas. Apa yang kelihatan? Dia terikat, dia kecanduan game. Main game itu dari pagi ketemu pagi. Itu bisa 2 kali 24 jam. Satu hari suami saya anterin makanan. Waktu itu belum tidur di rumah saya saudara. Atau sudah tidur karena dia ada sesuatu pulang ke kosnya. Suami saya anterin makanan, saya masak. Terus kemudian antar masuk kamarnya, jebret. Masya Allah. Kok saudara langsung ketawa? Tempat sampah di sana. Ini bisa ada bungkus apa, bungkus apa, bungkus apa. Tempat tidur. Suami saya kan cowok. Tidak mungkin suami saya cewek saudara. Suami saya yang cowok aja pulang-pulang saudara. Aduh yang aku aja sing cowok. Aku ngelihat, aduh apalagi kamu. Apalagi saya maksudnya. Nah, saya ini memang saya suka rapi dan bersih saudara. Tapi saya nggak notice di situ. Ini anak mau untuk apa? Dimuridkan. Kalau mau dimuridkan, maka saudara, kemudian waktu saya mulai ada bahasa kerajaan. Saya doa itu bukan cuma doa abang-abang lambe.
Saudara paham ya? Doa abang-abang, Tuhan aku mengasihi anak ini, Tuhan aku memberkati anak ini. Tapi habis doa saya tidak lakukan apa-apa. Apakah itu bahasa kerajaan? Saudara bilang, Tuhan aku mau anakku jadi dokter, aku berkati anakku ini Tuhan, aku mau anakku jadi ini, jadi YouTuber. Jadi apa saudara? Tapi saudara tidak lakukan apa-apa buat anakmu. Lakukan apa-apa itu maksud saya saudara ngedidik dia. Kita maunya gini, Tuhan biarlah anakku ini jadi anak yang takut akan Tuhan. Satu hari ada seorang hamba Tuhan di Jember saudara, namanya Ibu Sandy Tompunu sama suaminya Bapak Doni Tompunu. Sampai sekarang itu melekat di pemikiran saya. Mulai sejak saat itu saya rubah. Saya bilang, saya bukan memastikan anak-anak rohani saya takut akan Tuhan. Tapi saya mau memastikan anak-anak saya punya orang tua yang takut akan Tuhan. Haleluya. Apakah mulus? Tidak, saya tahu. Apakah lancar-lancar saja saudara? Ya tidak, ada proses. Ini anak saudara, butuh beberapa waktu lamanya yang saya sebutkan tadi. Sampai kemudian habitnya berubah. Hari ini dia udah kerja saudara. Sejak dia masuk dalam pekerjaan dia bilang begini. Ya ini namanya ibu rohani dipanggil Cece itu ya saya saudara. C, Kak Ben, terima kasih ya. Aku sudah dididik sedemikian rupa. Saya dulu kan kalau bilang gini, kalau dia lagi telat, apalagi alasannya, stok alasannya masih ada, apa sudah mulai habis, saya bilang gitu. Jadi dia, iya, molor, gitu. Dia bilang, thank you ya C, enggak pernah nyerah sama aku. Karena saya dulu bilang gini, ini untung mulut ini buatan kerajaan Allah, saya bilang gitu. Kalau enggak buatan kerajaan Allah, ini udah wes error wesan saudara. Dari do rendah, do sedang sampai do tinggi, balik lagi do rendah, sedang, tinggi, balik lagi rendah saudara. Waduh itu saya diproses juga akhirnya. Waktu saya berdoa, Tuhan. Sementara dia tidur kan di rumah saya saudara. Ini dia enggak tahu loh saudara. Saya tumpang tangan di kepalanya dia. Aku berkati anak takut Tuhan, cinta Tuhan, kebenaran firman mengubah, kasih yang dari Tuhan memulihkan, mengobati, menyembuhkan dalam nama Yesus. Hari ini dia sudah tahu apa yang mesti dia lakukan dalam hidupnya. Kekasih Tuhan, pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, landasi dengan hidupmu dan hidupku yang melakukan firman Tuhan. Ada kerendahan hati, jangan seperti Saul. Saudara, setiap apapun yang dibangun oleh manusia yang lebih disembah, lebih nomor satu daripada Tuhan, semua akan diluluhlantakkan. Amin. Karena apa? Karena sejatinya yang harus kita tahu bahwa yang kita yakini bahwa, boleh bantu klik? Ya. Kerajaan Allah itu bagaimana? Kerajaan Allah itu ini loh. Boleh bantu klik lagi? Oke, dikatakan Mazmur 145 yang ke-13. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Yang percaya katakan amin. Pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Ada amin? Tuhan setia dalam segala perkataannya, percaya amin. Penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Saya percaya itu. Sebab apa? Tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan, kerajaan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kita mau tidak sembah Tuhan pun, kerajaan Allah tetap untuk selama-lamanya. Waktu kita tidak mau sembah Tuhan, tidak mau menomorsatukan Tuhan, sejatinya yang rugi itu kita, saudara. Di akhir zaman ini saudara akan melihat, boleh klik selanjutnya, dikatakan saudara bahwa
segala sesuatu, saudara, ini sekarang banyak segala sesuatu itu bisa mengalami perubahan, saudara. Kegoncangan demi kegoncangan terjadi di akhir zaman ini. Ibrani 12 ayat 27 dan 28 berkata, satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat, sama-sama katakan, digoncangkan. Itu harus terjadi. Ekonomi digoncang, keluarga digoncang, pemerintahan digoncang, politik digoncang, hukum digoncang, kesehatan juga digoncang. Ingat dengan peristiwa tahun 2020 yang tadi saya sempat sebutkan waktu ada pandemi. Siapa yang bisa, yang sampai detik ini pun saya kalau ingat zaman itu, saudara. Kok ada zaman kayak gitu, Re? Zaman dimana tadinya jaga jarak dengan yang di luar rumah, ya kan? Lama-lama di dalam rumah jaga jarak. Misalnya beliau ini adik saya misalkan, jaga jarak. Ya kan? Itu digoncang. Bahkan di pandemi itu yang lebih bahaya dari COVID itu sendiri adalah kegoncangannya. Bagaimana iman tergoncang. Ibadah seperti ini sudah tidak bisa dilaksanakan. Saudara, di rumah ada yang ibadah, betul-betul mengikuti ibadah. Ada yang nonton ibadah, YouTube-nya setel, cetet. Tadi, ada satu sobatku, tapi apa? Ambil goreng tempe. Yang setia entak kituk gitu kan. Terus waktu dengar firman, ya bahasa Jermannya menggurep. Menggurep pakai guling. Amin. Terus apa yang terakhir? Amin. Yang khotbah belum selesai, yang menggurep itu tadi, amin. Terus akhirnya apa? Waktu sudah onsite dibuka, males. Saya online saja. Saya ini comorbid. Ada comorbid, bisa nanti loh. Itu ada memang, saudara. Tapi yang saya maksudkan ini adalah yang tidak benar-benar memang sehat. Tapi imannya yang sudah tidak sehat. Halo? Saudara saksikan itu, saya percaya tidak ada di sini. Haleluya. Di sana, ambo di sana mana gitu, saudara. Tapi ini terjadi, dikatakan semua itu menunjuk kepada perubahan pada apa yang digoncangkan. Karena itu semua dijadikan karena pada waktu kegoncangan terjadi supaya kelihatan yang tinggal tetap dan tidak tergoncangkan. Saya saksikan, saudara, dua keluarga yang saya sebutkan, karena ini berbeda. Itu tadi saya sebutkan. Yang satu, saya bilang sama anak-anak saya yang ngedit dari tapping gitu, saudara. Ayo waktu tapping kita berdoa, Tuhan tolong. Serius ya, saya bilang gitu. Ini bukan penampilan, saya bilang. Ini ibadah. Ibaratnya di depan kita tuh ada jemaat kayak biasanya hari Minggu itu loh. Nah kita baik. Ayo kita ini saya bilang kalau bisa tuh diminimalisir salahnya. Kenapa? Mereka ngikuti dari handphone layar kecil segitu, baru nyanyinya salah-salah gitu kan. Kan bingung, saudara, jemaat ya gitu. Saya bilang begitu. Satu hari saya tanpa sengaja temuin satu orang, saudara, satu keluarga. Anaknya bilang gini, saya bilang ya apa sinyalnya, itu lancar tak gini. Anaknya uduk. Anti, mami itu loh ndak ibadah. Itu waktu live itu mami sama papi keluar makan bakso. Ini saya ketawa sama saudara, saya cerita. Waktu itu hati saya miris, saudara. Yang tapping ya itu kalau mau dibilang tuh totalitas gitu ya. Sampai berkeringat. Rumah saya itu kayak studio sama anak-anak yang buat, saudara. Di ruang tamu tuh studio 1.
Ya podo-podo ruang tamu ndak ada sekatnya. Yang ini studio 2 katanya anak-anak. Yang di sini ada gordennya studio 3. Wis karepmu, saya bilang gitu. Mereka berupaya gitu. Mempersiapkannya. Saya bilang ini untuk jemaat. Lah jeketek. Jeketek itu tadi. Tapi saya kemudian gini, ini keluarga mengalami kegoncangan dan kemudian responnya itu bukan lagi di luar, kalau dibilang tuh di luar N itu saudara ya. Ini di luar firman udah terhilang udah saudara. Tapi ada satu keluarga. Nah ini saya mau nyajikan ini, enggak gitu semua saudara. Ada satu keluarga. Waktu pandemi itu saya kan lama-lama tuh saya kan kayak bludrek saudara. Di dalam rumah gak ketemu siapa-siapa, gak temu temen, gak temu keluarga. Keluarga masih ketemu sih, mertua saya gitu saudara. Gak ketemu jemaat apalagi. Jadi saya masak, saya ini gak jago masak. Cuman saya memberanikan diri dan saya kemudian memaksa orang yang saya kirim makanan untuk bisa suka sama makanan saya. Karena saya tujuannya masak dan saya kemudian ke rumah mereka tujuannya tuh supaya petuk gitu, supaya ketemu. Baik-baik ya apa? Iya Bu, ini udah mulai keluar tabungannya. Belanjanya udah pakai uang tabungan. Saya bilang, idem. Alias podo, saya bilang gitu. Terus saya bilang gini, atur yang baik ya, tak bilang gitu. Jadi biasanya belanjanya sekali belanja 100.000, kalau bisa diirit 50.000, dihemat. Iya Bu, iya Bu. Ini keluarga, anak 3 saudara. Sehat-sehat dan bukan cuma jasmani. Yang terpenting itu apa? Anak-anaknya ngikuti ibadah Zoom, ibadah sekolah minggu Zoom. Wah saudara, ginjal-ginjal lompat-lompat seneng gitu. Suami istri mereka itu harmonis. Loh ini ada bahasa kerajaan. Firman Tuhan berkata, jadi sama-sama katakan kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Jadi ibadahnya bergairah, doanya juga bergairah. Bahasanya bukan bahasa bertele-tele, bukan bahasa pencitraan, tapi bahasa kerajaan Allah. Waktu engkau hadapi situasi, orang seringkali menitik beratkan kepada persoalan dan masalah. Tapi juga bagaimana ketika saudara dan saya sedang secara finansial kita lagi meningkat, secara perekonomian kita lagi diangkat, secara porsi di dalam pekerjaan kita sedang diangkat saudara. Waktu kita hadapi keadaan yang seperti itu, saya percaya itu semua untuk untuk menyatakan kerajaan Allah dalam hidup kita. Jadi pada waktu keadaan kita diangkat saudara, kita tidak kemudian lupa dengan Tuhan. Karena apa? Karena kayak lagu ini. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Terus lagunya bilang apa? Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Saya sempat ganti lagu itu saudara. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu warisanku. Haleluya. Orang tua boleh siapkan aset, tabungan untuk anak saudara. Yang maksimal yang bisa kita siapkan buat mereka. Tapi jangan pernah lupakan warisan yang tidak lekang oleh waktu. Uang bisa habis, aset bisa habis. Tapi kalau kerajaan dan kebenarannya. Yang tadi saya contohkan satu anak dari Papua. Waktu dia wisuda, papa mamanya datang. Ini saya mau kasih bukti kepada saudara. Jadi saya juga bisa melihat dari orang tuanya. Dia bilang gini, Bapak pendeta, Ibu pendeta,
Kan gitu ngomongnya. Kami berterima kasih. Anak kami banyak berubah. Anak kami sekarang berubah jadi lebih dewasa, lebih tanggung jawab dia. Wah, itu saya, air mata saya tidak tahan. Saya teteskan air mata saya. Air mata apa? Karena sudah melewati proses itu tadi loh. Tapi saya bilang gini, ya Pak, semua karena Tuhan dan semua juga karena anak Bapak. Dia mau taat dan dia mau dibentuk. Haleluya. Anak ini pernah mengalami kecelakaan. Waktu dia dalam perjalanan mau prepare ibadah, tempat ibadah, kecelakaan lalu kemudian mengalami retak atau patah gitu, saya lupa saudara. Jadi tangannya ini, orang Jawa bilang keple itu saudara. Itu udah mendekati Jumat Agung Paskah dan dia peran jadi Tuhan Yesus. Lagi memberkati dua adik rohaninya saudara. Itu saya kalau ingat ya ketawa, tapi waktu ingat di rumah sakit dia gini, Kak Ben, pas tangan kanannya saudara. Tanganku gimana? Saya bilang gini, ayo berdoa dalam nama Yesus. Tulang, otot, syaraf, daging kembali dalam nama Yesus. Saya bilang gini, karena dia ini juga kadang-kadang antar jemput. Jadi satu hari itu ada satu keluarga yang bapaknya itu sakit, yang antar jemput sekolah dimintain tolong tuh dia saudara. Jadi antar jemput 2 anak waktu itu. Nah itu peristiwa yang terdekat sebelum dia kecelakaan. Saya bilang gini, kamu adalah anak Tuhan, hamba Tuhan. Tanganmu dipakai loh untuk nyetir sepeda motor kemarin. Antar namanya Ruben sama Joy. Antar Ruben sekolah. Jemput lagi Joy dari sekolah sama Ruben. Tuhan tidak tutup mata. Kembali sudah. Sekarang kembali normal. Kenapa? Supaya nyata bahwa di tengah-tengah kegoncangan yang sekarang ini. Orang berkata susah didik anak sekarang. Susah bukan berarti tidak bisa. Karena apa? Karena kita punya bahasa kerajaan di dalam doa kita. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi dari firman Tuhan pagi hari ini klik selanjutnya. Kita bisa melihat bahwa untuk anak-anak raja Tuhan memberikan otoritas. Katakan amin. Sama-sama baca ayat yang ada di hadapan saudara. 1, 2, 3. Yes. Akan dan terlepas di surga. Yang percaya katakan amin. Waktu kita katakan saudara berkat terlepas. Amin. Waktu kita katakan pulih, pemulihan dari surga terlepas. Nah jadi kenapa kita ini harus menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah? Karena supaya kita tidak salah gunakan otoritas ini. Kenapa kita kok mesti dimuridkan saudara? Kenapa kita mesti menghidupi firman, mempraktekkan firman dalam hidup kita? Supaya kita tidak salah gunakan otoritas, kuasa yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita. Sebab apa? Dikatakan kepada kita diberikan kunci kerajaan surga. Jadi yang terkasih, saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusia ilahi, manusia rohani, saudara dan saya inilah yang membawa kerajaan surga itu hadir di muka bumi. Seperti doa yang tadi diajarkan oleh Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di mana? Di bumi. Seperti di surga. Keluargamu seperti di surga. Pekerjaan tanganmu itu seperti di surga. Anak-anakmu seperti di surga. Apa yang surga mau itu terjadi dalam kehidupan kita di bumi ini. Jadi saudara, saya mengutip sebuah kalimat dari Martin Luther. Dikatakan demikian.
Lebih banyak pekerjaan dapat diselesaikan dengan berdoa daripada hanya melakukan pekerjaan itu tanpa berdoa. Orang kerja dapat upah, itu enggak perlu percaya Yesus. Saudara setuju ya? Tapi orang Kristen adalah orang yang diberkati, harus kerja, enggak boleh malas. Harus pekerjaannya excellent, saudara. Sebagai apapun, sebagai pelayan Tuhan juga demikian. Enggak terus kita, hari ini komsel, cuman 5 orang, 10 orang. Ya lagu ini aja dah, enggak salah lagunya. Tapi mental kita dalam persiapan itu udah enggak mencerminkan. Tapi kita tetap excited. Mau dia dapat 5, 10, 15, 150, mentalnya, persiapannya tetap excellent. Sama-sama katakan amin. Ya, jadi jangan andalkan kekuatan kita. Sebab apa dikatakan oleh Martin Luther, akan ada banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan kalau kita berdoa. Karena apa? Karena ketika kita berdoa, boleh klik ayat yang terakhir, dikatakan demikian. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Apa yang membuat saudara dan saya tidak memiliki bahasa kerajaan? Karena kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Sekarang ini manusia di akhir zaman ini, saudara, itu kalau itu tadi dikatakan, lebih banyak pekerjaan yang akan bisa diselesaikan dengan kita berdoa. Karena apa? Karena hatinya tenang. Hatinya itu enggak terburu-buru. Kalau orang Jawa itu bilang kemerungsung, saudara. Ada juga kekhawatiran, jadi seolah-olah semuanya ini harus tangan kita. Padahal enggak segala sesuatu itu bisa dengan tangan kita. Berapa kali, berapa banyak. Apakah saudara juga, masa saudara enggak pernah mengalami bagaimana dalam hidup saudara dan saya. Saudara, saya ini sering kali kayak tercengang-cengang. Kok beres ya? Gitu. Padahal kalau dibawa khawatir, dibawa kemerungsung, dibawa overthinking, saudara, kayaknya masalah itu bukan beres tapi tambah gede. Tapi waktu kita duduk tenang, saudara, ya kita berkata Tuhan itu tadi ya, bisa nyanyi, bisa memuji, bisa bersyukur, di sini hati tenang Tuhan. Jadi saudara, orang yang punya bahasa kerajaan itu bisa menyerah total sama Tuhan. Beda sama kalau kita masih utamakan kerajaan kita sendiri. Kita akan melakukan semuanya dengan segala daya upaya kita. Tapi firman Tuhan ini berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Warga kerajaan Allah yang sudah dengar firman Tuhan pagi hari ini, mari semakin kobarkan api doamu dengan bahasa kerajaan. Bukan dengan meminta-minta seperti orang yang tidak mengenal Bapaknya. Bukan seperti orang yang kemudian hanya pencitraan, bahkan hanya karena mau diakui oleh orang lain. Tidak. Kita juga tidak berdoa dengan bahasa playing victim. Ya, mental korban, saudara. Tuhan, aku ini sudah disakiti. Itu bukan bahasa kerajaan. Colek kanan kiri. Saudara berkata, "Ndak usah baper." Colek kanan kirimu diingatkan, "Ndak usah baper." Ya. Makanya tiap hari pakai temper glass. Temper glassnya itu dari firman. Jadi pada waktu kita itu bersinggungan itu sebuah hal yang lumrah dalam kebersamaan. Betul? Suami istri, orang tua dengan anak, saudara. Sama pelayan Tuhan, sahabat, teman di sekolah, teman di pekerjaan. Tapi poin pentingnya adalah bagaimana kita tahu bahwa karakter kita juga sedang dibentuk. Haleluya. Saudara semangat berdoa? Ya, yang terakhir, Tuhan memberkati saudara. Mari terus nyalakan api doa.